Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, seperti biasanya ya, aku kemarin sempat menghilang 1 hari dan nggak sempat upload video, baru aku upload sekarang. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan ya. Berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Oke, dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian semuanya, sapa Tuhan terlebih dahulu ya, dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu masih adakah cinta darinya. Nah, ini buat kalian semuanya yang merasa penasaran gitu. Masih ada nggak sih rasa cinta darinya ini untuk aku gitu? Atau bagaimana gitu, masih kuatkah atau sudah memudar atau bagaimana gitu. Jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya ya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana nanti ya ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan energi yang sesuai sama kita. Oke, masih adakah cinta darinya? Yes, satu kartu terbuka. Masih adakah cinta darinya? Oke. Aku tata terlebih dahulu. Wah, ini temanya dramatis banget ya. Buat kalian yang merasa penasaran. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini aku udah menebarkan 3 pilihan kartu ya, dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Gunakan intuisi kalian ya. Atau jika kalian masih bingung, kalian nggak apa-apa, pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi kalian semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di pilihan file-file yang lain, jadi nggak apa-apa. Sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file. Dan untuk kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi buat memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu, karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1, oke? Coba akan aku ini ya, shuffle dulu kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail.
Oke, masih adakah cinta darinya? Mhm. Masih adakah cinta darinya? Oke, di sini aku ambil ini ya. Wow, nice sih, ada kartu Two of Cup. Cie. Kartu Two of Cup nih. Kemudian ada kartu The Hermit. Yes. Kemudian ada kartu The Hangman. Two of Cup, The Hermit, The Hangman. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacle. Oke, kemudian ada kartu Egg ya, Egg of Pentacle, Egg of Sword maksud saya. 1, 2, 3, 4, 5. And highlight. Ada kartu Knight of Cup. Ada kartu The Tower. Ada kartu Egg of Pentacle. And then ada kartu Five of Swords ya. Ada kartu Ten of Wands juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Ada kartu Spiritual Understanding. Ada kartu Comfort. Ada kartu Brilliant Idea. Oke nih, kalau misalnya kalian nanti kayak kurang kelihatan gitu, nggak apa-apa kok gitu. Soalnya nanti biasanya aku ambil one by one gitu. Jadi aku jelasin secara detail di sini. Oke? Wah, kartunya. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif ya. Yes, sesuai dengan judul tema dan deskripsi di video kali ini, yaitu tentang masih adakah cinta darinya. Mungkin kamu saat ini sedang berpikir bahwa mungkin kamu saat ini tuh kayak sudah tidak berarti bagi hidupnya. Kamu sudah berpikir mungkin gitu ya, antara kamu dan dia itu banyak perbedaan gitu. Dalam artian tuh kayak kamu udah gak berharap sih gitu sama dia. Dalam artian tuh mungkin dia udah gak ada cinta gitu ya. Mungkin dia udah gak ada perasaan cinta, gak ada perasaan peduli, gak ada perasaan sayang gitu. Itu yang saat ini sedang kamu rasakan. Karena apa gitu? Jika dilihat di sini tuh kayak selalu ya terjadi sebuah pertikaian atau mungkin berantem, atau bahkan intinya itu kayak saling membesarkan ego satu sama lain gitu. Di sini aku melihatnya seperti itu. Dan aku juga melihat ya, walaupun kalian tuh dalam artian tuh kayak
banyak perbedaan gitu. Tapi di sini aku melihat bahwa dia sebenarnya itu masih menyimpan cinta dan perasaan yang begitu dalam padamu gitu. Dalam artian ya mungkin gitu antara kamu dan dia itu banyak perbedaan, tapi dia berusaha mengimbangi perbedaan tersebut menjadi sebuah keindahan gitu. Dalam artian tuh ya dia sebenarnya sadar gitu bahwa mungkin kayak terkadang gitu ya, dikit-dikit selalu gitu ya ada masalah, dikit-dikit selalu ada sebuah hal kecil gitu yang dijadikan sebagai problem gitu. Tapi di sini dia mencoba gitu mengimbangi semuanya. Dalam artian tuh kayak ya dia sadar itu tadi gitu, dia sadar bahwa antara hubungan kamu dan dia itu banyak perbedaan gitu, banyak perselisihan, pertikaian, tapi orang ini tuh berusaha mengimbangi semuanya agar menjadi selaras, harmoni dan senada. Dalam artian tuh ya kalian bisa bertahan sampai detik ini gitu. Itu yang artinya kan dia tetap gitu berusaha mempertahankan kamu gitu dan nggak melepaskan kamu. Di sini aku melihatnya seperti itu. Di sini aku juga melihat ya bahwa kamu itu kayak seolah-olah saat ini tuh kayak bener-bener udah nggak tahu arah deh. Dalam artian tuh kayak udah nggak tahu arah gitu. Hubungan ini tuh bakalan kedepannya itu berjalan kemana gitu. Keseriuskah atau mungkin menyudahi atau mungkin mempertahankan atau mungkin yang masih nggak tahu kejelasan gitu. Karena kamu di sini tuh kayak bener-bener nggak tahu gitu loh. Saya ini harus berjalan ke arah mana? Karena jujur basically gitu, yang saya lihat nih orang itu kayak mungkin kayak kurang bisa dibilang tuh kayak kurang bisa serius ya terhadap, belum bisa serius dan fokus gitu terhadap hubungan ini. Dan itu yang sebenarnya membuat kamu itu kayak merasa jengkel, merasa marah, menyimpan sebuah emosi gitu, menyimpan sebuah emosi yang tak terbendung. Karena apa gitu ya, sebenarnya kamu di sini mencoba bersabar, kamu mencoba ini tuh kayak berlegowo gitu. Tapi ketika orang ini gitu dalam artian tuh kayak nggak bisa gitu, nggak bisa serius sama satu tujuan yaitu hubungan ini gitu. Ya kamu merasa bahwa apa artinya diriku ini buat kamu gitu loh. Patungkah gitu atau mungkin seorang kekasih atau mungkin teman gitu. Jadi kayak kamu itu malah beranggapan seperti itu karena sebenarnya yang kamu harapkan itu ya udah gitu, is okay gitu. Kamu mungkin punya kesibukan lain tapi kamu juga harus bisa dong fokus sama diriku gitu, fokus sama ini tuh kayak yang bisa membagi waktu kamu gitu antara aku dan India tuh pekerjaan kamu gitu. Jangan seolah-olah itu kayak mementingkan ego kamu sendiri gitu. Itu yang membuat kamu itu kayak merasa ya nggak ada artinya sebagai seorang kekasih gitu loh. Karena ya kamu itu kayak seolah-olah itu berdiri bertahan seperti ini gitu, tapi kamu merasanya itu kayak kesepian gitu. Karena apa gitu, nggak ada orang yang kamu sayang itu di samping kamu. Dan di sini yang saya lihat ya memang sih gitu, hubungan kalian udah ini tuh kayak kalian antara kamu dan pasangan kamu bener-bener udah bikin sebuah komitmen. Tapi di sini yang aku lihat gitu ya, entah salah satu pihak di antara kalian tuh nggak pernah menepati komitmen tersebut gitu. Padahal dia sendiri yang buat, tetapi dia sendiri yang melanggar gitu. Dan di sini padahal kamu udah berusaha niat gitu, niat sama dia, niat terhadap hubungan ini gitu. Yakin bahwa kedepannya ini tuh akan menjadi sebuah perjalanan cinta yang begitu indah. Tapi nyatanya apa gitu? Justru bukan keindahan yang kamu dapatkan, tetapi malah rasa kecemasan, ketakutan, amarah dan emosi yang saat ini tuh sedang kamu derita. Terus aku juga di sini, kamu juga tak henti-hentinya gitu, mencoba gitu ya, memperbaiki gitu, memperbaiki intinya itu eh kamu introspeksi diri kamu sendiri gitu. Kamu mencoba memperbaiki diri terlebih dahulu. Baru setelah itu kamu mencoba gitu memperbaiki apa yang kurang di dalam hubungan kamu. Tapi setelah kamu benar-benar mencoba gitu, kamu coba serius memperbaiki diri, kamu memperbaiki terhadap hubungan ini, apa yang kurang, apa yang harus ditambah gitu. Ternyata ya kamu tetap gitu melihat bahwa seolah kayak kamu itu udah nggak ada artinya lagi di mata dia gitu. Itu yang kayak kamu itu seolah di dalam pikiran kamu itu berpikir seperti ini. Sebenarnya masih ada nggak sih cinta ini dari kamu ini untuk aku gitu? Sebenarnya aku ini masih kamu anggap kekasih atau memang sebenarnya aku ini udah nggak kamu harapkan lagi di dalam hidup kamu gitu. Kamu coba gitu mencari-cari tahu gitu ya, masih itu apa yang ada di dalam isi hati dia. Setelah kamu mencoba gitu ya, bener-bener tanya gitu ya, tanya gitu sama dia gitu, dalam artian tuh tanya tentang sebenarnya tuh masih ada nggak sih gitu cinta di dalam hati kamu ini untuk aku gitu. Justru dia di sini tuh yang terlihat itu marah gitu, marah dalam artian tuh marah kenapa gitu ya, dia tuh kayak seolah-olah gini loh,
ya masih cinta lah gitu, aku masih sayang sama kamu gitu, kenapa kamu kayaknya itu masih ragu sama aku gitu. Bisa dibilang tuh kayak bikin dia itu tambah marah gitu, padahal di sini kan yang merasakan tuh kamu gitu, bahwa ya memang bener gitu, kamu merasa bahwa cinta dari dia itu kayak bener-bener udah berkurang, bahwa kamu merasa ya hidup kamu kayak tergantung gak jelas gini, dalam artian tuh kayak kamu menjalin sebuah hubungan gitu, tapi kamu tidak mendapatkan sebuah kepastian atau keseriusan dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Jadi yang kayak kamu itu lebih ini tuh kayak terkatung-katung nggak jelas gitu. Padahal gitu, jika dilihat ya, sebenarnya gini loh, kamu nggak usah ngejawab hal tersebut ketika kamu tanya gitu ya, masih ada nggak sih cinta di dalam hati kamu ini untuk aku gitu. Kamu mencoba gitu, masih itu menjawab dengan perlakuan, bukan malah kemarahan gitu. Dalam artian, ya misalnya kalau kamu cinta ya kamu tunjukkan tentang keseriusan kamu gitu loh. Dalam artian, eh kamu harus bisa berubah gitu. Tapi di sini yang saya lihat gitu, kamu juga saat ini tuh kayak terjebak dalam situasi yang serba salah sebenarnya gitu. Kamu pernah ingin meninggalkan dia gitu, tapi dianya ditinggalin tuh nggak bisa. Sedangkan dia gitu nggak ada keinginan buat berubah. Itu yang membuat kamu jadi serba salah gitu loh. Terus juga di sini aku melihat sih, tapi intinya tuh aku masih dapat melihat bahwa hubungan kami ini masih, intinya itu masih kamu gitu ya bisa berharap besar sama hubungan ini, karena di sini aku melihat bahwa next gitu ya kedepannya ini itu akan menjadi sebuah awal yang baru, awal yang baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ya mungkin dampak ini tuh nggak dapat kamu rasakan saat ini, tapi aku dapat melihat tuh ke depannya gitu. Mungkin dia itu akan lebih cepat sadar diri, atau mungkin ya di sini tuh kayak kamu bener-bener menunjukkan tentang sisi kebijaksanaan kamu sama dia gitu, sampai bener-bener nih orang itu bisa memberikan cinta kamu itu secara besar gitu daripada sebelumnya. Karena jujur gitu, basically ke belakang kemarin aku ngelihat cinta dia itu memang kayak seolah-olah itu kayak meredup gitu. Dan ya ini hal yang wajar gitu, kalau misalnya kamu berpikir gitu sebenarnya masih adakah cinta gitu di dalam diri kamu ini untuk aku gitu. Karena apa ya, cinta dia itu kayak udah kayak meredup gitu. Tapi sebenarnya basically yang saya lihat nih orang itu sebenarnya itu kayak nggak bisa ditinggal gitu loh, walaupun kayak kamu memaksa ingin mengakhiri hubungan ini sama dia gitu, tapi kayak orang ini tetap bersikukuh gitu ya, bersikukuh untuk mempertahankan kamu gitu loh. Karena sebenarnya juga saya yakin bahwa orang ini tuh kayak bagaimana ya gitu, bahwa kedepannya dia akan merasa sadar diri gitu loh, bahwa apa yang dia lakukan flashback ke belakang kemarin itu memang kayak bener-bener salah. Dan di sini aku juga melihat bahwa mungkin kedepannya orang ini tuh bakalan lebih fokus gitu ya, fokus terhadap perbaikan hubungan ini terlebih dahulu, baru setelah itu meyakinkan diri kamu kembali. Karena di sini aku melihat bahwa diri kamu udah bener-bener gak yakin sama dia gitu. Ya sebenarnya ini ulah dia sendiri, bukan ulah dari mungkin kamu jenuh sama dia, bosan sama dia, bukan gitu. Ya mungkin kamu merasakan sebuah kejenuhan, kamu udah merasa bosan sama dia karena apa gitu. Ya rasa kebosanan tersebut tercipta atas dasar hal yang dia buat sendiri gitu loh. Dalam artian tuh kayak bukan dari diri kamu gitu, karena memang dia sendiri gitu yang memaksakan buat kamu itu untuk menjadi bosen dan boring, intinya itu kayak merasa jenuh gitu. eh Padahal di sini aku juga ngeliat bahwa sebenarnya tuh kayak kamu juga banyak kok gitu yang kayak berusaha mendekati kamu gitu. Tapi oke gitu. Aku paham bahwa di sini kamu itu bukan tipe orang yang gampang berpindah hati gitu. Ya mungkin adalah pikiran seperti itu. Tapi kamu masih mencoba gitu, mempertimbangkan kembali gitu. Kamu nggak mau gitu hubungan yang kamu jalani saat ini tuh harus intinya tuh terhenti secara sia-sia gara-gara kehadiran orang baru gitu. Kamu bukan tipe orang yang berpikir pendek, tetapi kamu lebih berpikir jangka panjang, dalam artian nih orang kalau misalnya bisa berubah atau bisa diperbaiki, is okay gitu. Aku akan bertahan untuk kamu gitu. Tapi kalau misalnya gitu semakin ke depan kamu semakin kurang ajar, ini tuh kayak nggak bisa serius, nggak ada perubahan gitu, ya tidak menutup kemungkinan gitu kamu bakalan pergi untuk selamanya ninggalin dia gitu. Karena ya aku melihat bahwa apa yang kamu lakukan saat ini terhadap hubungan kamu itu udah yang terbaik gitu. Kalau misalnya dia masih terlalu menuntut seperti ini, menuntut seperti itu, ya ya nggak beres tuh dia, bukan kamu gitu. Terus aku di sini juga melihat bahwa saya yakin gitu setelah perbaikan hubungan ini, setelah kedepannya nih orang itu benar-benar pintu hatinya itu terketuk gitu, saya yakin bahwa
ini tuh akan menjadi sebuah perubahan besar gitu yang akan kamu jalani. Dalam artian is okay gitu. Mungkin kamu bakalan ngertiin dia, dalam artian kamu bukan tipe orang yang suka mengungkit gitu masalah di masa lalu, tapi mencoba gitu melupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu dan mencoba gitu kita belajar dari kesalahan biar kita kedepannya itu tidak terjatuh pada lubang yang sama. Dalam artian is okay gitu, kamu menerima perubahan dia, dalam artian kamu benar-benar harus niat gitu. Dan di sini aku melihat bahwa perubahannya cukup signifikan gitu, dimana mungkin pada saat flashback ke belakang kemarin itu kamu merasa bahwa hubungan kamu ini udah bener-bener ancur-ancuran gitu. Tapi setelah hancur gitu, ternyata kayak nih orang itu mencoba menggali pondasi baru yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ini merupakan langkah awal yang baru untuk perbaikan sebuah hubungan. Karena bagaimanapun juga gitu, saya yakin bahwa dia itu kayak mungkin orangnya angkuh, orangnya keras kepala gitu, orangnya kayak nggak bisa diatur. Tapi di sini aku lihat bahwa orang ini loh nggak bisa jauh-jauh dari kamu, orang ini nggak bisa kamu tinggalkan. Karena apa gitu ya, ketika kamu mencoba gitu ya, kamu pernah sempat gitu ya mengucapkan kata-kata perpisahan, tapi orang ini tuh nggak bisa gitu, dalam artian nggak bisa kamu tinggal gitu, dia tetap ngotot gitu, dalam artian tuh ingin mempertahankan hubungan ini gitu. Cuman mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, kamu mencoba gitu ya, dia bertindak kamu memaafkan, dia bertindak kamu memaafkan gitu, dan kamu kayaknya udah merasa lelah, jenuh gitu ya. Tapi benar-benar kayak kamu tuh bisa menyimpulkan nih orang itu benar-benar nggak bisa berubah. Tapi di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Setiap orang itu memiliki fase di mana dia belum berubah dan udah berubah gitu. Dan mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu memang kayak merasa bahwa dia itu nggak ada perubahan sama sekali. Tapi kedepannya gitu, ini akan menyembuhkan rasa luka atau sakit hati kamu di masa lalu, dengan cara dia menebus semua kesalahan, dengan cara dia itu kayak berubah gitu, berubah menjadi yang lebih baik, berubah menjadi yang lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Karena aku melihat bahwa flashback ke belakang kemarin, kamu udah banyak gitu ya cukup merasakan sakit hati atas sikap dia terhadap diri kamu. Dan di sini aku juga bakal melihat ya bahwa kedepannya di sini mungkin dia akan banyak berkorban untuk kamu, tapi tidak untuk saat ini. Dalam artian tuh, ya kedepannya setelah orang ini mendapatkan sebuah pembelajaran diri, orang ini kayak jauh lebih ngerti gitu arti cinta, arti orang yang benar-benar tulus sayang sama dia, orang yang benar-benar ini tuh kayak menyayangi dia dengan apa adanya gitu. Baru orang ini tuh akan banyak berkorban untuk kamu. Karena yang saya lihat jujur gitu ya, nggak semua orang itu bisa menjalani hubungan sama orang yang karakternya seperti ini gitu. Hanya mungkin orang-orang yang memiliki kesabaran tingkat dewa seperti kamu, intinya tuh yang bisa ngejalin hubungan bersama dia gitu. Karena ya mungkin kalau misalnya orang lain, ya udah ini orang itu benar-benar walaupun gitu, intinya tuh kayak dia nggak bisa ditinggal. Iya, itu tuh kayak apa boleh buat gitu ya, dia pergi aja karena dia udah merasa kayak bener-bener gak kuat. Tapi karena basically kamu sendiri orangnya sabar gitu, ya kamu masih bisa bertahan gitu sampai detik ini gitu, sampai benar-benar kamu berharap bahwa keajaiban itu datang menjemput kamu. Aku di sini juga melihat ya, di sini tuh ada kartu spiritual understanding yang artinya tuh apa sih gitu. Sebenarnya kamu itu bukan tipe orang yang neko-neko, dalam artian tuh kayak kamu nggak harus nuntut pasangan kamu itu harus super duper perhatian, kamu nggak harus menuntut pasangan kamu itu super super romantis, super super yang kayak gini, enggak gitu. Intinya tuh kayak cukup gitu, dalam artian tuh kamu ingat aku gitu, kamu intinya tuh harus bisa fokus terhadap satu tujuan gitu ya, terhadap satu tujuan hubungan ini, bukan malah mikirin diri kamu sendiri gitu. Karena ya di sini tuh kayak terkadang kamu bagaimana ya gitu, kamu sih sebenarnya tuh kayak ya ingin gitu masih itu beranjak pergi dari hubungan ini, tapi kayak kamu itu orangnya nggak bisa, kamu itu orangnya nggak tegaan gitu. Ketika kamu kayak mungkin ngelihat wajah dia, mengingat memori bersama dia, kamu jadi luluh kembali. Itu sih kelemahan kamu, titik terbesar kamu. And aku di sini juga melihat bahwa mungkin kenapa gitu orang ini tuh kayak nggak mau kamu tinggalkan gitu, karena mungkin ya dia merasa bahwa kamulah gitu ya orang yang cukup bisa ngertiin dia, cukup kamulah orang yang benar-benar bisa diandalkan gitu. Walaupun ini tuh kayak orang yang benar-benar bisa menyikapi sikap gitu ya, sikap dia gitu. Karena jujur gitu, nggak semua orang gitu bisa berhadapan dengan orang yang karakternya seperti ini gitu. Hanya seperti yang saya sebutkan tadi gitu, hanya orang-orang pilihan saja gitu, atau orang-orang yang berhati lapang gitu, yang benar-benar bisa gitu ya mempertahankan hubungan ini sampai selama ini. Dan aku juga melihat ya bahwa di sini kamu memang saat ini tuh kayak is okay gitu. Kamu di awal tuh kayak berhasil dibuat nyaman sama dia. Tapi semakin kesini gitu, rasa kenyamanan tersebut udah nggak kamu dapatkan.
dan kamu kayak udah nggak bisa berpikir tuh tentang masa depan gitu. Masa depan kamu bersama dia itu seperti apa, indahkah, cerah, atau bagaimana gitu. Tapi di sini aku percaya bahwa nantinya gitu kamu akan merasakan gitu ya sebuah kenyamanan secara natural tuh tersendiri setelah orang itu benar-benar berubah untuk kamu gitu. Terus aku juga di sini sebenarnya orang ini tuh orang yang memiliki apa ya gitu, bisa dibilang tuh kayak oke lah gitu. Memang dia flashback ke belakang kemarin tuh bisa dibilang tuh kayak bebal, nakal, nggak bisa diatur atau bagaimana gitu. Tapi sebenarnya gitu, orang ini tuh kalau misalnya dia udah bener-bener fokus, udah bener-bener bisa serius gitu, perubahan dia itu bukan tipe orang yang berubah setengah-setengah. Kan terkadang ada gitu seseorang yang bilangnya aja berubah gitu, tapi setelah esoknya gitu dia udah nggak berubah lagi gitu. Tapi kalau ini orang itu nggak gitu, jadi kayak nggak bisa diharapin nakalnya itu gede di awal gitu, tapi setelahnya gitu kalau misalnya dia udah merasa puas gitu, ya maka kedepannya dia bakalan berubah gitu seterusnya gitu. Daripada yang kayak orang tuh kayak eh it's okay di awal tuh kayak nakal setengah-setengah gitu, terus dia berubah gitu. Aduh maaf sambil flu. Terus tapi nyatanya gitu kedepannya tuh berubahnya tuh nggak secara sungguh-sungguh gitu loh. Aku juga di sini tuh kayak benar-benar ngeliat gitu bahwa saat ini gitu hal yang terpenting yang harus kamu lakukan, kamu jangan berpikir gitu masih adakah cinta gitu ya darinya itu yang tersisa untuk kamu. Karena di sini yang lebih terpenting itu bebaskan aja pikiran kamu, karena aku saat ini tuh kayak ngeliat banget bahwa kondisi psikologis kamu itu benar-benar kacau balau gitu. Jadi benar-benar saat ini kamu butuh membutuhkan waktu untuk kayak refreshing diri gitu. Dalam artian tuh kayak melepaskan semua kepenatan atau intinya tuh kayak pikiran-pikiran yang selama ini itu mengganggu kamu. Karena hal itu jauh lebih penting daripada kamu harus memikirkan gitu. Sebenarnya dia masih ada nggak cinta gitu. Terus juga di sini aku melihat di sini ada kartu clairsentience gitu. Yang artinya tuh kayak eh memang gitu. Dalam artian tuh kayak setiap gitu ya, setiap hubungan gitu pasti mengalami fasenya masing-masing, dimana mengalami fase sulit, bahagia, seneng, sedih gitu, itu pasti hal yang wajar. Tapi di sini tetap gitu kamu harus yakin bahwa kedepannya kamu itu masih bisa mampu menghadapi problem apapun gitu, dan kamu masih tetap gitu ya tetap mendapatkan sebuah kesempatan untuk bahagia bersama dia. Dan di sini sembari orang ini tuh kayak bener-bener belum berubah gitu, kamu di sini harus tetap gitu banyak dalam artian tuh kayak jangan terlalu fokus sama dia gitu, tetapi lebih kamu harus menunjukkan tentang sisi bijaksananya kamu gitu sama dia. Karena kalau misalnya kamu nggak bijaksana gitu dalam artian ya mungkin kamu bakalan terinjak-injak selamanya gitu. Jadi kayak kamu bener-bener harus tunjukkan gitu loh bahwa ini tuh kayak kamu harus mampu gitu memberikan dorongan buat orang ini tuh berubah, karena itu yang terpenting. Kalau misalnya dia gitu ini tuh kayak nggak mau mendengarkan kata-kata kamu, ya udah gitu, diam adalah cara terbaik gitu. Biar dia apa gitu, biar dia bisa introspeksi diri gitu. Loh kenapa ya nih orang kok diam gitu, kok nggak kayak biasanya, nih orang kenapa ya gitu. Biasanya tuh kayak lebih intens memberikan komunikasi, kok sekarang nggak gitu. Dan dari situlah gitu dia nantinya tuh akan tersadar gitu loh, kenapa kamu bisa jadi seperti ini gitu. Pasti dia akan mengkoreksi diri. Daripada ini tuh kalau misalnya dia benar-benar kayak udah nggak bisa benar-benar berubah ya gitu, diam adalah cara terbaik gitu. It's okay. Dan sekarang coba kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Oke, kartu number 2. Oke. Wah, so sweet nih kartu yang nomor 2. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, masih adakah cinta darinya? Oke. Coba lihat dulu. Oke, satu kartu terbuka, ada kartu Knight of Swords. And then ada kartu Seven of Swords.
Ada kartu Ace of Cup. Ada kartu Pack of Cup. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kartu The Fall. Kemudian ada kartu The Emperor. Ada kartu Three of Swords. Ada kartu Ace of Pentacle. Ada kartu Three of Wands. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kartu Compassion. Ada kartu Breather. Ada kartu Spread Your Wings. Ada kartu Prosperity. Ada kartu Priorities. Oke, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu masih adakah cinta darinya. Wah, kalau yang nomor 2 ini kamu gak perlu diragukan ya. Karena yang saya lihat orang ini tuh kayak udah bener-bener jatuh cinta sama kamu. Dalam artian tuh kayak ya udah gitu, dia mencintai kamu itu dengan apa adanya. Walaupun terkadang waktu dia banyak tersita sama urusan pekerjaan, sama urusan yang lain-lain gitu, tapi orang ini tuh tidak pernah sedikit pun melupakan kamu, melupakan nama kamu itu nggak pernah gitu. Karena sebenarnya gitu, karena sejatinya di dalam hati dia itu kayak bener-bener udah tersimpan nama kamu gitu. Jadi kayak intinya tuh ya udah gitu, untuk saat ini memang dia sadar gitu bahwa dia tidak bisa memberikan waktu dia lebihnya itu untuk kamu, tapi dia percaya bahwa kedepannya gitu, apabila semua urusannya udah selesai gitu, kamu akan merasakan gitu ya bahwa ya waktu dia itu paling banyak dia gunakan untuk kamu. Aku juga sih melihat bahwa orangnya itu orang yang selalu merindukan kamu. Walaupun terkadang kamu berpikir gitu, dia pernah nggak ya gitu rindu sama aku, dia pernah nggak sih mikir aku gitu. Walaupun kamu sempat gitu ya berpikir merasa ragu seperti itu, tapi saya melihat bahwa aku dapat melihat kesungguhan hati dia itu seperti apa ke kamu. Tentang ini tuh kayak keseriusan dia seperti apa, aku di sini dapat melihat. Dan orangnya sih bisa dibilang tuh orang yang smart ya gitu. Jadi kayak orang yang smart dan bijak gitu. Dalam artian tuh kayak it's okay gitu. Dia walaupun waktu dia tuh kayak banyak tersita untuk pekerjaan, untuk hal lain gitu, tapi orang ini tuh kayak berusaha mungkin gitu di sela-sela kesibukan dia gitu, dia sempatkan waktu dia untuk kamu. Walaupun terkadang kamu juga suka protes gitu, dalam artian tuh kayak kenapa sih gitu, kok waktunya itu singkat-singkat gitu. Karena jika dipikir gitu, ya kita harus berpikir secara bijak dan dewasa ya gitu. Karena orang ini setidaknya menghubungi kamu walaupun waktunya cukup bentar gitu, tapi orang ini kan memiliki niat gitu untuk menghubungi kamu daripada nggak menghubungi kamu sama sekali. Aku juga melihat sih bahwa orang ini tuh kayak nggak ada hal lain gitu. Ini tuh kayak yang dia fokuskan selain diri kamu dan pekerjaan dia. Karena ya dia merasa bahwa dia tuh kayak udah cukup ngerasa klik aja sama kamu gitu. Dan di sini aku juga ngelihat ya bahwa mungkin kedepannya yang saya lihat orang ini tuh bakalan lebih menunjukkan tentang sisi perjuangan dia sama kamu. Walaupun saat ini gitu kamu belum merasakan dampak signifikan dari perjuangan tersebut, tapi saya percaya gitu. Karena orang ini tuh orang yang penuh dengan niat dan tekad, dalam artian tuh kayak ya udah gitu. Apabila dia udah menemukan tambatan hati dia yang pas gitu, maka nggak ada hal lain gitu yang dia perjuangkan selain kamu. Aku juga di sini ngelihat bahwa dia adalah orang yang
paling sering ngebuat kamu kadang merasa senang, ketawa-ketawa sendiri, bahagia-bahagia sendiri. Kadang nih orang juga yang bisa ngebuat kamu merasa sedih, merasa galau gitu, campur aduk jadi satu. Tapi sebagaimanapun mungkin ya itulah yang dinamakan warna di dalam kehidupan cinta gitu. Kalau misalnya kehidupan cinta mulus-mulus aja, ya itu munafik juga. Itu namanya bukan kehidupan cinta. Tetapi di sini yang terpenting kan dia mampu gitu. Setidaknya itu kayak menghibur kamu di saat kamu merasa sedih gitu. Dan orang ini juga dalam artian tuh kayak bisa kok gitu selalu membangkitkan kamu ketika kamu benar-benar merasa terpuruk. So jadi saran dari aku sih pertahankan aja gitu ya antara hubungan kamu sama dia, karena di sini yang saya lihat, saya yakin gitu akan ada sesuatu hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena memang sebenarnya problem utama kamu saat ini bersama dia itu jarak sama waktu dia digunakan untuk pekerjaan. Itu aja sih gitu. Kalau misalnya hal lain sih nggak ada gitu. Terus aku juga di sini ngelihat ya bahwa di sini yang saya lihat ya, dia udah banyak berkorban untuk kamu, dia udah banyak berjuang untuk kamu gitu. Jadi untuk kamu sih sebenarnya nggak perlu ya meragukan masalah hati, masalah cinta dia terhadap diri kamu seperti apa. Tapi bagaimanapun juga gitu, ya itu hal yang manusiawi sih apabila kayak kamu terkadang ingin kepo, dalam artian tuh ingin tahu sebenarnya seberapa besar sih cinta dia ke aku, atau mungkin kayak seberapa cintanya dia sama aku gitu. Karena jika dilihat mungkin orang ini tuh kayak bener-bener bagaimana ya, sisinya itu kayak terlihat santuy banget gitu loh. Cuek sih bukan gitu, tapi kayak kamu itu ngerasanya itu kayak nih orang itu bisa nggak sih diajak serius gitu loh. Tapi sebenarnya ya ini adalah kayak cara dia gitu untuk mencairkan suasana. Karena yang saya lihat nih orang itu bukan tipe orang yang selalu monoton sih, dalam artian tuh kayak bicara masalah serius serius terus, enggak gitu. Jadi orangnya sih nano-nano gitu. Ada juga momen romantis, momen bercanda, bahagia gitu. Jadi kayak semua orang ini tuh semua gitu ya, semua momen orang ini bisa menghadapi. Terus juga aku di sini ngelihat bahwa memang ya kayak cinta dia terhadap diri kamu ini kayak udah merasa lebih-lebih, dalam artian tuh kayak meluap-luap rasa cinta dia. Dan di sini kamu mungkin dalam artian tuh kayak pernah gitu tanpa sadar gitu. eh Dalam artian kayak dia melakukan sebuah pengorbanan gitu. Pengorbanan tuh banyak ya. Pengorbanan tuh bukan pengorbanan dari ini tuh kayak dia memberikan sebuah barang, memberikan duit gitu. Tapi kayak nih orang itu pernah gitu ya memberikan kami tuh kayak momen dimana yang kayak sebenarnya waktu dia itu benar-benar sibuk gitu, tapi benar-benar waktunya itu dia banyak gunakan untuk berkomunikasi atau teleponan sama kamu, dan kamu itu sampai benar-benar kayak tanya gitu, loh kamu nggak kerja atau bagaimana gitu. Ya sebenarnya ini adalah salah satu bentuk cara pengorbanan dia. Aku di sini juga melihat sih bahwa di sini ada kartu pack of cup gitu. Pack of cup tuh yang artinya tuh kayak ya mungkin gitu orang ini tuh kayak bener-bener udah mendapatkan hati kamu, udah menangkap hati kamu lah, intinya tuh seperti itu. Dan orang ini tuh orang yang ini tuh kayak tipenya itu bukan tipe orang yang sembarangan gitu ya melepaskan orang lain gitu, apalagi dia udah merasa sayang, udah merasa cinta, udah merasa nyaman gitu. Jadi kayak jangan harap gitu kamu itu kayak bisa lepas dari pelukan dia, dari itu kayak dari ikatan dia. Karena yang saya lihat gitu, di sini orang ini tuh kayak ingin fokus ke depannya itu is okay lah gitu kan, dia udah ngedapetin tambatan hatinya, dia udah ngedapetin kamu, kayak kedepannya itu akan banyak hal, sebuah rencana yang akan dia lakukan untuk ngebahagiain kamu gitu. Walaupun di sini ya terkadang antara kamu dan dia masih ada gitu ya, masih itu kayak sisi itu yang dalam artian tuh yang kayak seneng-senengnya, suka seneng-seneng sendiri, dalam artian tuh kayak terkadang lupa gitu loh, dalam artian tuh kayak apa ya, lupa akan kewajiban memperhatikan, lupa akan kewajiban untuk saling peduli gitu. Itu hal yang wajar. Tapi di sini aku melihat bahwa ya memang gitu, nantinya itu akan ada sebuah langkah baru yang nantinya itu akan kamu ambil bersama dia, langkah yang jauh lebih baik gitu ya daripada sebelumnya. Karena orang ini tuh orang yang selalu berpikir ya, walaupun gak ada masalah gitu, walaupun gak ada problem di dalam hidup dia gitu, dia selalu menginginkan gitu ya, seiring berjalannya waktu gitu, orang itu kayak berharap ingin selalu adanya perubahan gitu loh, ingin adanya perubahan dalam kehidupan cinta antara kamu dan dia. Aku juga di sini melihat sih bahwa orang ini tuh orang yang nggak bisa bikin kamu itu terlalu sakit hati, walaupun terkadang ya tanpa dia sadar gitu kamu kayak merasa hati kamu itu terlukai sendiri, mungkin atas sikap dia terhadap kamu, mungkin kata-kata dia yang terlalu nyelkit ke kamu, atau mungkin ya seolah-olah yang kayak ini tuh kayak mungkin ya gitu dia nggak balas-balas WA kamu gitu, walaupun
dia nggak merasakan gitu ya, dalam artian tuh nggak merasakan bahwa dia pernah menyakiti kamu gitu, dan kamu yang merasa kayak tersakiti sendiri. Tapi sebenarnya sejujurnya gitu ya, sejatinya orang ini tuh nggak pernah sama sekali ingin ada niatan buat menyakiti hati dan perasaan kamu. Karena yang saya lihat gitu, dari sini terlihat bahwa cinta dia sama kamu itu begitu besar gitu. Jadi kayak ya udah nggak ada sisa-sisa cinta lagi gitu. Karena di sini yang saya lihat, cinta dia untuk kamu itu murni utuh gitu, murni utuh. Hanya mungkin masalah problem terbesar adalah ya ini tuh kayak masalah pekerjaan, masalah urusan dia gitu. Itu yang nggak bisa diganggu gugat. Aku juga di sini melihat sih bahwa orang ini tuh kayak memiliki pandangan yang cukup luas terhadap setiap hubungan gitu. Jadi kayak orang ini tuh tahu planning apa yang bakalan dia lakukan di masa yang akan datang gitu. It's okay gitu. Misalnya dia akan melakukan sebuah mungkin perjalanan hidup bersama kamu itu yang kayak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Terus orang ini tuh akan melakukan ini tuh kayak misal gitu mau ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius atau bagaimana gitu. Ini orang itu udah tahu planningnya gitu, udah tahu set plannya lah, istilahnya seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa kamu sih sempat sih dalam artian tuh kayak berkecil hati sama dia. Dalam artian ya kamu nggak yakin gitu bahwa dia itu bener-bener nantinya bisa serius sama kamu. Tapi setelah orang ini berhasil membuktikan gitu ya kemurnian hati dia, ketulusan cinta dia sama kamu gitu, kamu baru percaya bahwa memang gitu ya dia itu cinta dia sama kamu itu nggak main-main gitu. Terus juga di sini aku lihat sih bahwa memang ya bisa dibilang dia itu kayak dari segi sikap memang jauh lebih dewasa daripada kamu gitu. Tapi orang ini tuh kayak nggak semerta-merta gitu. Dalam artian kan pernah gitu, ada orang tuh yang kayak walaupun kekasih gitu, usianya aja kayak lebih tua dari kamu gitu, tapi dianya tuh kayak sok-sokan gitu, ngatur sana ngatur sini. Tapi kalau orang ini tidak, dalam artian dia tetap gitu ya mau menghargai pendapat dan menghargai pasangannya. Terus juga orangnya bukan tipe orang yang suka mengoverprotectivin seseorang gitu. Asalkan saling percaya satu sama lain, itu no problem, itu nggak masalah bagi dia gitu. Karena cara dia gitu ya, ini tuh kayak dia punya cara tersendiri buat ngebahagiain pasangannya, bukan malah mengekang gitu. Jadi it's okay gitu, kamu lakukan aja gitu ya. Ini sesuka hati kamu, asalkan tahu batasan gitu loh. Terus juga di sini orangnya juga bekerja keras, dan ingat gitu, apabila memang waktu dia banyak tersita untuk pekerjaan, itu tandanya gitu dia udah siap untuk menjalani masa depan bersama kamu. Karena bagaimanapun juga gitu, untuk saat ini tuh udah nggak ada hal lain yang dia prioritaskan selain diri kamu. Karena apa? Ya, bagaimanapun juga mungkin dia bekerja keras atau apa gitu. Ini tuh semata-mata untuk kamu ke depannya, bukan untuk yang lain. Terus juga aku di sini melihat bahwa mungkin saat ini kamu merasa bahwa mungkin kurang diprioritaskan sama dia. Tapi saya percaya bahwa kedepannya itu akan ada momen indah yang nantinya tuh kayak it's okay. Oh ternyata memang apa yang dia katakan dia itu benar, bahwa flashback ke belakang kemarin ya waktu dia itu benar-benar banyak dia gunakan atau tersita untuk pekerjaan gitu. Dan setelah mungkin semua urusannya udah ngerasa selesai gitu, baru nih aku merasakan bahwa aku benar-benar diprioritaskan sama dia. Tunggu, momen tersebut itu pasti datang menghampiri kalian, asalkan kalian semuanya itu juga mau bersabar. Aku di sini sih aku percaya bahwa orang-orang, para subscriber aku, para sahabat lover semuanya itu orangnya sabar-sabar gitu, orangnya tangguh-tangguh. Saya yakin orang-orang baik itu pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba lanjut buat kalian semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu yang nomor ini ya, kartu nomor 3. Ada apakah di kartu yang nomor 3? Oke. Maaf ya, goncang-goncang, gonjang-ganjing. Coba aku lihat dulu. Kesafos. Masih adakah cinta darinya? Cielah, yang nggak bisa tidur mikirin cinta, angkat tangan, angkat jempolnya, tekan like-nya dan komentar di bawah. Kalian juga bisa ya berkomentar tuh, misalnya tanya gitu, Kak, ini dong masalah apa gitu yang ingin dijadikan sebuah tema gitu. Biasanya tuh kalau misalnya ada yang kesamaan terbanyak gitu ya, pasti akan aku buatkan video. Ace of Pentacle, The High Priestess, Knight of Cup, and then kartu ini ya,
Egg Oswald. Ada kartu, wow, Ten Oswald. Ada kartu The Love. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya udah, The Lovers. Violet tadi. Aku coba lihat. Ada kartu King of Pentacle. Ada kartu Queen of Cup. Wow, terbuka berapa nih? Ada kartu Two of Swords. And then ada kartu Three of Cup. Kurang one ya. Ada kartu The Hermit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba kita lanjut. Ada kartu Prosperity. Ada kartu Indigo and Crystal Children. Ada kartu Natural. Ada kartu Clear Your Speech. Ada kartu Courage. 1, 2, 3, 4, 5. Courage. 2, 3, 4, 5. Oke. Oke teman-teman semuanya, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Oke. Oke, lanjut lagi buat kalian semuanya yang memilih kartu pel ketiga sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya. Masih adakah cinta darinya untukmu? Aku di sini memang melihat ya bahwa memang kayak cinta dia itu udah nggak sebesar dulu lagi. Di sini terlihat ya bahwa sepertinya itu banyak perubahan yang kamu rasakan gitu. Mulai dari dianya dulu yang perhatian sama kamu, lebih intens sama kamu. Ini tuh kayak dia dulu itu kayak penuh dengan perhatian, penuh dengan pengorbanan. Tapi saat ini gitu kamu tidak merasakan lagi hal kebahagiaan tersebut. Justru di sini yang cenderung ya kamu merasakan kesepian, terpuruk, dan ini tuh kayak bener-bener sampai bikin kamu merasa depresi. Karena apa gitu? Aku di sini kayak kamu itu udah terlanjur ini tuh kayak bermimpi tinggi sama dia. Dalam artian tuh is okay gitu. Hubungan itu kayaknya bisa sampai ke pernikahan, bisa sampai ini ngebuat kamu bahagia. Tapi semakin kesini gitu, kamu justru kebahagiaan tersebut tidak kamu dapatkan. Justru malah kecemasan, kekhawatiran, atau mungkin kayak perasaan gak stabil itu yang saat ini tuh lagi menyelimuti diri kamu. Dan kamu bener-bener kayak merasa udah ini tuh udah deh gitu. Semuanya tuh kayak terserah aja gitu. Dalam artian tuh kayak misalnya kayak kamu udah nggak bisa diharapkan lagi, ya oke gitu. Aku bakalan pergi dan beranjak meninggalkan kamu dan nggak akan banyak berharap sama kamu. Karena di sini aku melihat saat ini tuh kayak kamu bener-bener udah merasa ya bahwa kayak kamu itu udah nggak ada artinya lagi di mata dia. Kamu kayaknya tuh udah bener-bener intinya tuh kayak apa ya? Segala sesuatu yang ini tuh kayak berusaha kamu berikan yang terbaik untuk dia gitu. Tapi di sini tuh kayak hal tersebut itu kayak nggak ada nilainya di mata dia. Dan kamu kayak lebih memilih is okay gitu. Kamu mencoba mengintrospeksi diri, kamu mencoba gitu ya menghealing diri. Sebenarnya kurangnya aku ini di mana sih gitu? Kok sampai kamu itu seperti aku, sampai seperti itu ke aku gitu? Sebenarnya apa gitu? Kamu mencoba mencari gitu ya titik kelemahan kamu, tapi kamu tetap gitu. Kamu tetap dalam artian sudah berusaha, berupaya memperbaiki, tapi nyatanya dia tetap aja. Sebenarnya di sini kamu udah melakukan yang terbaik sih gitu. Cuman aku lihatnya ya mungkin memang dari dianya gitu, yang mungkin kayak nggak bisa diatur, nggak bisa dikontrol.
Aku juga melihat bahwa di sini kamu sudah berusaha, berupaya melakukan yang terbaik ya. Jadi sebenarnya dari kamu udah nggak ada masalah sih gitu. Yang patut dipertanyakan tuh dari dirinya gitu. Dalam artian masih ada nggak sih cinta darinya gitu. Dalam artian tuh kayak memang di sini yang saya lihat cinta dia itu udah bener-bener nggak ada buat kamu. Dia udah melakukan apapun tuh sesuai keinginan dia tanpa konfirmasi dari kamu. Bahkan harga diri kamu sebagai seorang kekasih itu kayak udah nggak ada gitu. Jadi dia udah melakukan apapun sesuai dengan kehendak dan seenaknya dia. Dan itu yang membuat kamu kayak, oh is okay gitu. Aku kayaknya sebagai kekasih itu kayak udah nggak ada harga dirinya lagi ya di mata dia gitu. Karena kayak hadirnya kamu itu kayak nggak membawa dampak besar baginya gitu loh. Lalu juga di sini aku melihat bahwa kamu itu sepertinya itu kayak udah bener-bener semuanya itu kayak menyerahkan sama sang pencipta aja gitu. Karena bagaimanapun juga gitu. Ya kamu nggak ingin gitu terjebak dalam situasi yang seperti ini tuh secara berkepanjangan gitu. Jadi kalau misalnya dia memang udah nggak sayang lagi sama kamu gitu, ya dia harus bisa ngomong secara transparan. Jangan seolah-olah itu kayak menggantungkan kamu gitu. Seolah-olah itu kayak ini tuh kayak eh kamu terus berjalan gitu, tapi kayak nggak, kamu itu nggak tahu letak finish kamu itu di mana. Bahkan di sini aku melihat bahwa kamu sudah cukup banyak berkorban, kamu udah banyak berkorban secara besar sama dia. Tapi ya mungkin ini sudah tabiat dia gitu, ini memang kayak udah karakter dia. Sebagaimanapun juga gitu, tahu nggak sih gitu, orang yang bosenan tuh seperti apa. Gede doang cintanya di awal, tapi ujung-ujungnya ya seperti itu. Yang aku lihat kamu udah melakukan cukup yang terbaik gitu, dan kamu udah nggak perlu melakukan perbaikan lagi gitu. Sampai bener-bener ya di sini tuh kamu berdoa aja, minta jalan keluar sama Tuhan. Dalam artian tuh kayak apabila memang dia bukan yang terbaik untuk kamu gitu, ya kamu mohon aja sama Tuhan biar kamu segera dilupakan dan dijauhkan sama dia. Memang gitu, melupakan seseorang apalagi buat kamu itu kayak nggak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ya apabila kamu tetap mempertahankan gitu, ya aku di sini melihat gitu seberapa banyak lagi gitu rasa sakit hati yang saat ini tuh kamu pendam. Karena di sini aku melihat kamu sebenarnya orangnya yang baik sih, tapi kamu selalu aja gitu terjatuh pada ini tuh kayak orang yang sama. Dalam artian di awal dia penuh perjuangan, tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, justru orang ini tuh kayak seenaknya sendiri sama kamu, melakukan apapun sesuai dengan kehendak dia, yang artinya tuh kayak tanpa konfirmasi dari kamu. Dan di sini kayak harga diri kamu sebagai seorang kekasih itu kayak udah bener-bener nggak ada. Tapi ingat gitu, di balik itu semuanya itu masih ada karma yang masih berlaku. Kita lanjut di video selanjutnya nanti ya. Akan aku buatkan tema hukum karma buat orang yang pernah menyakiti kamu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa sepertinya tuh kayak kamu itu awal-awalnya ya, kayak ketika kamu menjalin hubungan bersama dia, aku di sini tuh kayak kamu udah banyak membuat sebuah set plan atau planning kedepannya sama dia itu seperti apa. Karena kamu jujur gitu, basically kamu itu kayak udah terlanjur berharap sama dia, tapi nyatanya gitu orang yang kamu harapkan itu tidak sejalan sama pemikiran kamu. Justru malah orang tersebut melenceng jauh nih gitu. Dalam artian it's okay gitu, mungkin kayak kamu itu udah memplanning gitu, kamu ingin kayak kedepannya itu ya menjalin hubungannya lebih serius. Setelah serius mungkin kayak bertunangan terus menikah, tapi nyatanya apa gitu, belum ke planning yang serius gitu. Ini baru seperempat perjalanan, dia udah ini tuh kayak seenak dia sendiri deh gitu, tanpa melihat sisi kamu terbebaninya itu seperti apa. Dan di sini aku juga melihat bahwa ya flashback ke belakang, kayaknya itu kayak cukup kamu yang banyak berjuang, cukup kamu yang banyak berupaya gitu, banyak berupaya untuk ya melakukan yang terbaik gitu. Dalam artian ya kamu melakukan yang terbaik dengan harapan tuh biar kamu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Tapi nyatanya apa gitu, ya perjuangan kamu nggak pernah dihargai sama dia, justru malah semuanya tuh kayak semua beban tuh dilimpahkan aja semuanya sama kamu. Karena di sini aku melihat orangnya sih tipe orang yang bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak it's okay gitu. Yang penting dia udah melakukan sesuka hati dia gitu. Ya udah gitu. Mau kamu tersakiti, entah kamu merasakan beban yang berat itu, aku nggak peduli. Yang saya seperti itu. Karena dia udah berpikir, dia udah mendapatkan apa yang dia inginkan. Terus aku juga melihat sih bahwa ini orang itu termasuk orang yang licik ya menurut saya gitu. Dalam artian tuh kayak dia tuh kayak tahu gitu loh. Dalam artian tuh kayak cara meluluhkan hati seseorang itu seperti apa gitu. Baru setelah nih orang udah kayak berhasil terjerat di jebakan dia gitu,
baru dia akan menginginkan atau mengincar sesuatu yang berusaha dia dapatkan. Tapi setelah dia udah mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, barulah orang ini tuh akan pergi secara perlahan. Yang artinya tuh kayak ya is okay gitu, pergi tiba-tiba tanpa kabar, terus tanpa kabar lagi sampai akhirnya benar-benar menghilang. Tapi saya percaya di sini Tuhan itu maha adil. Yang artinya tuh ya mungkin dia akan mencoba gitu ya membuka hubungan bersama orang baru, tapi saya yakin bahwa kedepannya dia juga akan dipertemukan dengan orang yang sama liciknya seperti sama dia. Dan barulah gitu ketika dia benar-benar tersadar bahwa sebenarnya orang yang benar-benar sayang dan tulus sama kamu itu adalah dia, adalah kamu gitu. Intinya itu kayak orang ini akan kembali lagi di dalam kehidupan kamu. Tapi setelah kamu merasakan sudah dikecewakan yang begitu hebat, kamu sudah benar-benar intinya tuh kayak udah nggak dihargai lagi sama dia, dan tiba-tiba dia datang gitu, baru kayak kamu di sini tuh kayak benar-benar ingin menuntut sebuah keadilan. Dalam artian tuh kayak loh mana nih gitu. Kenapa gitu setelah kamu benar-benar sekian lama meninggalkan aku, tiba-tiba kamu seolah-olah muncul lagi kayak seolah-olah itu tanpa dosa gitu di hadapan aku. Kenapa gitu di saat aku udah bener-bener udah nggak berharap lagi sama kamu dan nggak ingin gitu, masih itu melihat tanpa kamu, kenapa kamu hadir kembali gitu. Dan disinilah gitu dia itu akan baru-baru menyesal gitu dan akan sadar gitu. Dan di sini saran dari kamu gitu ya, lebih baik apabila dia datang kembali lagi di dalam kehidupan kamu, kamu harus bisa selektif lagi, jangan sampai gitu kamu kemakan sama bujuk rayuan dia gitu. Karena yang saya lihat kamu orangnya gampang luluh. Karena ya jujur kamu orangnya baik sih gitu. Dalam artian tuh kayak kamu orangnya nggak tegaan gitu. Dan di sini aku juga melihat ya bahwa memang gitu energi dia untuk seneng-seneng gitu, energi dia untuk berpetualangan tentang masalah cinta itu masih sangat tinggi. Jadi bisa dibilang orang ini tuh masih jauh dari kata serius. Karena apa gitu, ya orang ini tuh masih suka, dalam artian tuh kayak it's okay, lari sana sini gitu, mencoba hubungan baru, gagal lagi, coba lagi hubungan baru, sampai bener-bener ya dia mendapatkan peringatan dari sang pencipta gitu loh. Karena bagaimanapun juga ya walaupun di tahun modern ini hukum karma itu masih tetap berlaku loh gitu. Jadi saya lihat seperti itu. Dan saya pasti gitu kamu itu akan dipertemukan dengan orang yang baik juga, karena kamu orangnya baik. Ya apabila Tuhan memang kayak memisahkan kamu dan dia, itu tandanya berarti dia kurang bagus untuk kamu gitu. Makanya kamu tidak dipersatukan sama dia. Aku juga di sini melihat bahwa saat ini gitu kamu nggak perlu lagi gitu mencari-cari dia, karena semakin kamu mencari gitu semakin orang ini nggak peduli sama kamu, dan semakin orang ini merasa cuek sama kamu. Karena apa ya, dia merasa bahwa seolah-olah itu kayak di pikiran dia itu kayak kamu nggak bisa mendapetin orang lain aja gitu loh. Dalam artian tuh kayak dia berusaha mengejar kamu terus gitu. Lebih baik untuk saat ini ya kamu mencoba healing diri kamu aja terlebih dahulu. Kamu coba gitu ini tuh sembuhkan luka hati kamu. Setelah itu kamu coba gitu buka mata kamu, lihatlah dunia. Masih banyak orang di sana itu yang mau memberikan cinta tulus dia itu untuk kamu. Karena bagaimanapun juga gitu kamu orang baik pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik. Terus juga di sini aku melihat ya, kamu juga sepertinya tuh banyak dimanfaatkan sama dia deh gitu. Entah masalah kebaikan, entah materi, entah masalah ini tuh kepolosan kamu, entah masalah hal yang lain gitu. Karena saya di sini tuh kayak melihat memang orangnya itu tipe orang yang orangnya tuh kayak ngebikin nyaman dulu gitu. Baru setelah ngebikin nyaman gitu, barulah orang ini tuh beraksi melakukan hal gitu ya dengan satu tujuan, yaitu untuk memanfaatkan orang lain. Aku di sini melihat seperti itu. Bahkan di sini ya yang saya lihat orang itu kayak memang seolah-olah itu kayak meyakinkan. Karena apa gitu, orang itu kayak menjanji-janjikan seolah-olah ya dia itu paling layak untuk diperjuangkan gitu. Bahkan udah berpikir tuh yang jauh nih gitu, padahal baru jadian gitu. Yang seolah-olah itu kayak mainkan sebuah hubungan rumah tangga atau bagaimana, tapi nyatanya apa, zong sama sekali. Itu semuanya tuh hanya terjadi di dalam dongeng cerita doang gitu. Karena wujudnya aja nggak pernah ada gitu loh. Terus juga di sini eh yang aku lihat ya natural gitu. Natural tuh yang artinya untuk saat ini memang yang kamu butuhkan, kamu nggak boleh terlalu banyak sendiri, mengurung diri gitu. Dalam artian tuh kayak mengurung diri di kamar, tiba-tiba kayak sendiri diam gitu, jangan sampai. Karena untuk saat ini yang kamu butuhkan itu hiburan, atau mungkin kamu bisa berkumpul sama sahabat-sahabat terdekat kamu, sama keluarga kamu, daripada kamu terpuruk sendirian. Karena bagaimanapun juga kesembuhan gitu ya, nanti itu kayak menyembuhkan hati itu jauh lebih penting terlebih dahulu daripada kamu merasa sendiri, yang nantinya tuh
apabila kayak kamu sendiri terus gitu, maka kamu akan kepikiran dan kepikiran lagi. Terus juga di sini aku melihat ada kartu clear your space. Memang gitu, kayak seolah-olah itu flashback ke belakang kemarin gitu. Kayak kamu itu seolah-olah itu nggak boleh dibebasin sama dia gitu. Dalam artian itu kayak kamu harus nurut sama dia, tapi dianya nggak pernah dengerin kata-kata kamu gitu. Jadi tahu sendiri kan, dalam artian nih orang itu memang flashback ke belakang itu masih terlalu mementingkan ego dia sendiri tanpa tahu bagaimana perasaan kamu. Sebenarnya kamu itu tipe orang yang bisa ngejaga hati gitu, tapi kenapa gitu, seolah kayak kebebasan tersebut nggak bisa kamu hidup. Terus di sini juga ada kartu courage gitu. Kartu courage itu yang artinya kamu apabila kedatangan orang baru lagi gitu, kamu benar-benar harus bisa selektif dan datang lagi. Karena yang saya lihat gitu ya, kelemahan kamu itu adalah ini tuh kayak mungkin kamu itu terlalu baik gitu, terlalu baik. Bukan berarti saya mengajarkan kamu tidak baik, bukan, tetapi kayak memang ya bijak-bijaklah dalam ini tuh kayak memberikan kebaikan tersebut sama orang gitu. Terlebih kalau misalnya dia membutuhkan sih nggak masalah gitu, kebaikan untuk tujuan orang yang memang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau misalnya kebaikan hanya untuk masalah cinta gitu, dan dia yang diberi cinta itu nggak bisa, saran dari saya sih jangan gitu, daripada kamu jatuh pada lubang yang sama gitu loh. Jadi kayak kamu itu harus bisa bijaksana lagi untuk memberikan kebaikan kamu gitu. Kalau misalnya dia memang udah terlihat sisi pengorbanan dan perjuangannya gitu, kamu boleh memberikan perjuangan tersebut untuk dia. Tetapi apabila perjuangan ini itu kayak perjuangan dia hanya terlihat setengah-setengah atau sekilas-sekilas gitu, saran dari saya sih jangan gitu. Karena apa gitu? Ya, yang ditakutkan itu apabila kamu merasa sedih dan depresi lagi, karena titik terlemah kamu masalah hati gitu. Karena hati kamu di sini aku melihat tuh sangat rapuh gitu, jadi kayak kamu itu mudah galau gitu. Yang saya lihat sih seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat kalian semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading, private reading, kalian silahkan lihat semua keterangannya tentang cara-caranya, langkah-langkahnya di bawah link deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan ya subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali. It's okay, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.